Saudara-saudari, bacaan hari ini mengingatkan saya pada keberanian Sri Lanka. Sabda Tuhan, sabda keselamatan, sabda kesembuhan itu tidak datang dengan nabi, dengan imam, dengan sosok raja. Enggak. Keselamatan itu datang melalui seorang gadis kecil yang ditawan oleh Syria, orang Yahudi orang Israel yang ditawan sebagai tawanan perang. Lalu genduk ini dipekerjakan di rumah Naaman. Dialah yang memberitahukan ketika tuannya ini sakit kusta dan tidak ada obat untuk menyembuhkan. Dia mengatakan di Israel ada seorang pelihat, ada seorang nabi. Siapa tahu dia bisa menyembuhkan. Dari mulut genduk inilah, pelayan kecil inilah, kemudian Naaman meminta surat dari sang raja pergi ke Israel. Awalnya Naaman menolak, karena apa? Karena dia jenderal. Dia kesal hati, seharusnya seorang jenderal itu diperlakukan sebagai seorang jenderal. Dia marah, dia kesal karena Elisa tidak mau keluar, ketemu saja enggak. Dia disuruh mandi di sungai yang berlumpur, yang airnya keruh. Sungai Yordan itu selalu keruh, tidak pernah bening airnya. Keruh selalu. Ya, kita kalau mandi di sana bukannya bersih, kita jadi kotor sebetulnya. Naaman marah, dia bilang, saya disuruh mandi di air yang berlumpur. Apakah di Syria tidak ada Tigris, tidak ada sungai Tigris, tidak ada sungai Efrat yang besar? Kok saya disuruh mandi di sini? Kesal sekali dia dan dia memilih untuk pulang. Tapi kemudian dia dibujuk. Elisa memberikan perintah 7 kali mandi di sungai itu. Dan akhirnya dia menuruti kata pelayan-pelayannya. Dia mandi di sana 7 kali. Apa yang terjadi? Kesembuhan luar biasa. Kulitnya dikatakan menjadi seperti bayi. Dia dipulihkan. Jadi ketika kita hidup dalam kesombongan kita, harga diri kita, Tuhan tidak bisa bekerja di sana. Sama seperti orang Nazaret, mereka sudah mengatakan, saya tahu bapaknya siapa, keluarganya siapa, dia bertumbuh besar. Kita tahu, ketika kita mengatakan saya sudah tahu, kita menutup pintu terhadap rahmat Tuhan. Dan karya Tuhan itu seringkali melalui orang-orang yang tidak terduga. Sama seperti kesembuhan pada rumah Naaman itu muncul dari seorang anak gadis kecil yang melayani di sana, genduk itu. Mengingatkan saya pada sore ini, pada Sri Lanka, negara kecil yang bangkrut dengan 22 juta penduduknya, dia berani mempunyai prinsip walaupun dalam tekanan Amerika, mereka tidak takut. Ini aturan internasional bahwa orang seperti ini tidak boleh dibunuh, dia harus dilindungi. Itu ada hukum internasional. Dia tidak takut untuk ditekan oleh Amerika. Saudara, dalam hidup kita juga perlu membuka hati dan mata kita agar kita bisa melihat karya Tuhan. Masa Prapaskah mengajak kita untuk lebih banyak membersihkan batin dan pikiran kita agar kita bisa melihat Tuhan yang hadir, berkarya dan berbicara dalam hidup kita masing-masing. Amin.